Bante, kalau saya melakukan kong tau atau karena saya tidak suka dengan orang lain, saya santet supaya mereka cepat mati. Itu akibatnya apa itu, Bante? Yang kita harus ingat, kita ini manusia sama manusia, bukan? Setiap hari kita butuh apa? Butuh orangnya, doa kita ayu wanno sukhang phalang. Yang pertama kali ajaran Buddha adalah panati pata wera mani sikkhapadang samadhiyami. Kita manusia atau tidak? Kalau manusia itu artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari membunuh. Kalau kalian sifat membunuh, terbaliknya sifat siapa? Apakah Anda selamat? Santet itu ternyata kalau saya bukan musuh yang lampau, tahu cara nggak? Gimana cara musuh sama saya nggak tahu Anda belum tahu saya. Saya juga punya kemampuan saya sendiri. Betul tidak? Maka jadi utamakan itu adalah siapapun bisa dibunuh orang sekampang begitu. Kalau menurut saya banyak orang bisa bantu gitu. Tetapi Anda akan menyasar kecewa dengan tingkah laku masa depan. Kalau Anda masa tua atau Anda setelah punya keluarga atau Anda setelah punya harta apapun. Kalau mau dijahat orang, tolong berpikir-pikir. Seperti kita, betul kan? Mau santet orang. Bante belum pernah lihat orang yang pintar santet orang mati itu dipuji manusia. Yang puji cuma makhluk-makhluk yang ada kebodohan, yang ada kebencian yang sama. Kenapa? Kita berhak apa pecatok nyawa orang? Kalau orang itu sesuai dengan sebab akibat, santet bisa balik ke Anda loh. Ada yang mata-mata, ada yang kirim balik loh. Kita berpikir baik-baik, jangan menang sendiri loh. Ada yang kita kelompok kebaikannya juga. Bante pernah nih. Orang ancaman Bante, karena Bante bantu orang kena santet juga. Setelah sembuh, telepon. Pokoknya kamu jangan ikut campur. Saya bilang, saya nggak ikut campur. Karena kamu yang mulai duluan. Saya kan sisi yang mana? Sisi yang positif. Jangan bilang tidak yang tahu loh. Ilmu tidak kali, ilmu yang hitam. Kalau hitam ketemu hitam hanya terang. Nggak gelap loh. Maka saya bilang, saya pihak itu hanya menolong nyawa orang. Saya tidak terima bahwa dia itu meninggal dunia secara tidak wajar. Wajar dong saya cakap ilmu manusiaan. Telepon ancaman sampai mau bakar wihara. Saya bilang, kok santet orang tiba-tiba mau bakar wihara? Saya bilang sekarang lebih baik gitu kan. Kalau emosi siapa juga bisa. Tetapi ingat baik-baiklah bahwa santet itu kamu bayangan yang menderita. Tujuan itu bikin orang sakit, usia pendek. Kalau alami tahu nggak, lahir santet oleh usia tua sendiri. Setelah usia tua santet sakit. Setelah sakit santet kematian sendiri kok. Kita santet kita sendiri juga, kenapa tuh santet orang lain? Kalau kita berbuat jahat sebelum meninggal dunia, kita juga meninggal dunia dengan secara kesalahan kita sendiri loh. Maka Bante bilang, kadang-kadang ilmu itu tidak pasti berhasil. Tidak pasti berhasil. Kenapa? Kadang-kadang Bante ketemu. Ada juga sampai ancaman Bante. Papa tahu nggak? Saya akan santet Papa 3 hari. Papa lihat aja Papa akan meninggal dunia. Saya bilang yang saya tahu
orang meninggal dunia dalam waktu 7 hari doang. Saya bilang, serius banget, marahnya seperti segunung marahnya. Saya bilang, saya mati sendiri boleh nggak Pak? Lahir sendiri, masa papanya bikin saya mati sendiri lebih enak. 7 hari saya mati sendiri Pak. Ya, saya akan mati, kamu ikut campur urusan saya nggak boleh. Saya bilang, ya nggak apa-apa sih. Tersalah Papa, kalau Papa serius, saya nggak serius. Saya anggap itu nggak serius. Papa serius. Waduh, marahnya. Saya bilang, Pak, Papa santet saya bisa mati nggak tahu kapan. Tapi Papa marah, menguru darah itu sekarang itu bahaya. Marah-marah diturun sedikit, jangan marah-marah. Kalau mau santet jangan pakai emosi. Emosi itu juga santet Papa sendiri yang timbulkan penyakit sendiri loh, saya bilang. Dikit-dikit emosi timbul. Saya bilang, sekarang itu duniawi ini kalau bisa ilmu gitu, ilmu tidur bukan ilmu bangun. Ilmu gelap itu kalau bahasa damai itu ilmu tidur, bukan ilmu bangun. Maka sekarang kita sebagai manusia ingatlah bahwa sebab akibat jangan berbuat jahat. Lebih baik ajak kita sebanyak-banyak berbuat baik. Yang puncak santet adalah sucikan hati dan pikiran. Kalau kita dapat tiga itu, kamu saya sih lahir tua sakit meninggal dunia sendiri tanpa orang lain. Karena banyak sekali yang selama ini mereka juga bilang di badan pasti banyak calum. Saya bilang ya tidak apa-apalah daripada beli calum. Mau umuman? Ya. Nggak, maksud mau umuman atau apa? Ya. Nggak, mix siapa ini? Tuk nih. Makhluk kali. Saya juga nggak bunyi, ini nggak bunyi. Udah mati lampu sekalian deh. Mana tahu ada sesuatu mau omong. Maksud ada bertanya. Bukan nanti. Jadi kalau sudah selesai diapakan kan masih ada pertanyaan lain lagi nanti. Oh ya, ya intinya gini. Kita mau berbuat jahat pikir baik-baik. Karena kebenaran juga mau berbuat loh. Betul nggak? Kebenaran kejahatan itu juga akan berbuah. Maka jangan coba bawa mau jatuh nyawa orang yang oleh keinginan. Kebenaran Anda juga tidak lolos dengan sakit karmanya. Ya, terima kasih. Nah, kita akan lanjut dengan bertanya. Ini pertanyaan pertama dari audiens kepada Ayah. Nah, pertanyaannya adalah, Namo Buddhaya Ayah. Jika salah satu anggota keluarga disantet orang untuk ambil untung, korban santet ini berubah total sifatnya dan meminta harta dan uang untuk penyantet. Jika tidak dikasih, maka yang kena santet serius mau bunuh diri. Sudah habis setengah harta keluarganya, masih belum bisa teratasi masalah ini. Bagaimana cara mengatasinya? Tolonglah Ayah, tolonglah. Anumodami. Ya baik, terima kasih. Jadi begini ya, ketika ada seorang anggota keluarga kita mendadak mengalami perubahan sifat, Anda ini jangan serta-merta langsung menuduh kena santet atau kena pelet, ya. Barangkali aja dia depresi, ya kan? Dia banyak sekali mungkin masalah-masalah, lalu Anda sudah langsung menuduh dia ini kena santet atau kena pelet. Lagi pula kalau kita bicara masalah kena santet atau kena pelet kemudian istilahnya diporotin ya, nah itu dari mana? Maksudnya istilahnya Anda meyakini itu? Karena belum tentu, bisa saja dia jatuh cinta dengan orang tersebut ya. Nah kalau karena cinta terus dia memberikan hadiah-hadiah agar orang yang dicintai ini bisa
naksir sama dia itu kan wajar ya. Karena banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Ketika mendapatkan barangkali pasangan yang tidak sesuai, lalu keluarganya yang tidak suka langsung mengatakan bahwa ini kena pelet, ini kena santet. Padahal belum tentu, ya kan? Bisa saja dia menjomblo sudah kelamaan. Cuman yang ini satu-satunya yang mau, terus gimana? Ya kan? Nah, jadi jangan negative thinking ya. Sebenarnya santet atau pelet itu tidak akan mengenai kita kalau memang itu bukan jatah kita. Tidak sembarangan semua orang dipelet itu bisa mempan, kecuali ya orang tersebut menolak dengan kasar. Jadi istilahnya membuat hubungan karma baru. Misalnya gini, ada seorang wanita yang didekati oleh seorang laki-laki. Kebetulan laki-lakinya nggak sesuai standarnya, ya. Lalu dia nolaknya dengan kurang etika. Misalnya kamu ini ngaca dikit gitu loh, udah tampang jelek, hitam, miskin pula masih mau sama saya. Nah, wajar kalau laki-laki itu sakit hati. Lalu kalau kemudian dia mencari seseorang untuk memelet, nah ini Anda sudah menanam karma buruk dulu. Sehingga akhirnya ketika dia mencari santet atau pelet itu, tentu saja kemungkinan untuk bisa masuk lebih ada daripada yang tidak punya salah apa-apa ya. Jadi ingat, jangan pernah membuat karma buruk duluan ya. Maka kita bisa bicara baik-baik. Jadi untuk para keluarga juga, jangan selalu sedikit-sedikit punya pikiran yang tahayul. Oh ini kena santet, ini kena pelet, jangan. Tanya baik-baik anggota keluarganya, kamu ada masalah apa sih? Nah itu, ya baik gitu aja Romo. Ya, jangan takut, jangan khawatir, takkan terjadi padamu jika itu bukan bagianmu. Begitu kan Ayah? Jadi nggak usah khawatir, kalau udah bagian ya habislah. Nah ini pertanyaan kedua untuk Yang Mulia Bhante. Namo Buddhaya Bhante. Bagaimana pandangan Anda tentang boneka gumantong? Wah ini seram nih. Yang ditulis mantra Thailand. Memiliki kekuatan magis, bisa membawa aura baik jika diperlakukan baik, dan aura buruk jika diperlakukan buruk. Apakah itu diperbolehkan dalam ajaran Buddha? Anumodami, kami persilahkan kepada Yang Mulia Bhante. Ya, ini juga demikian, bahwa sebetulnya kalau kita butuh minta tolong, betul kan? Memang nyaman dulu orang suka berbuat mewakiran kita, buat caka luma. Kalau dulu ya, buat caka luma, caka harta. Soalnya di rumah kita selalu ada orang, supaya tidak ada maling, supaya tidak ada orang jahat masuk ke rumah pada waktu kita tidak ada di rumah. Sebenarnya maksud dulu minta tolong ilmu buat caka doang, bukan buat kelebihan. Tetapi sekarang orang berubah pandangan dari caka luma, caka harta, caka luma kosong pada waktu kita tidak ada di rumah. Sampai halu bikin boneka, isi makhluknya di boneka bisa hidup. Kalau lihat itu seolahnya namakan pintu, makhluk kan ada. Maka jadi kadang-kadang makhluk kan beda alam, beda waktu. Kalau kita sekarang siang, makhluk kan malam. Kalau kita pergi, betul kan? Ternyata malam itu siang untuk makhluk. Jadi kalau kita lewat malam-malam di rumah itu selalu lihat makhluk. Tetapi jadi orang, jadi anak kecil bersuara. Jadi seolahnya ada orang di rumah buat keselamatan. Nah, tadi dalam ajaran Buddha pakai kebijaksanaan nyaman sekarang. Apa itu? Satpam, kunci. Lalu jangan ada musuh karma yang lampau tentang mencuri atau ambil barang orang tidak memberikan. Kalau bukan karma buruk mau berbuah, gimana pun ada 1000 makhluk, makhluk itu juga bisa maling kita loh. Betul nggak?
Bukan cakap-cakap orang supaya nggak percaya makhluk. Makhluk juga belum bersila juga ada loh. Makhluk suka mencuri juga ada. Percaya makhluk, cakap lu rumah makhluk sendiri pindah harta kamu, pindah ke rumah tetangga sendiri loh. Betul kan? Hati-hati juga. Banyak makhluk yang disuruh pindah harta. Kalau kita percaya begitu, lama-lama nanti istri suami merantam. Kenapa? Duit hilang kemana nggak yang tahu, kita berdua doang. Nanti lama-lama istri baik-baik, saya curiga kamu loh. Istri jawab, kok curiga sama aku? Kita berdua di rumah, siapa yang ambil? Nantilah rumah tangganya retak. Ternyata yang ambil itu yang suruh cakap. Nanti dia nggak jujur. Lebih baik secara Buddhis itu tidak pantas untuk suruh makhluk cakap harta. Bijaksana bisa cakap. Makhluk kadang-kadang jujur, kadang-kadang tidak jujur. Kita yang habis duluan. Ya, terima kasih. Nah, jadi kalau suruh jaga satpam itu bisa. Kalau enggak polisi bisa, CCTV bisa, mopi bisa. Jangan suruh tuyul. Nah, ingat itu. Nanti uangnya hilang. Nah, pertanyaan selanjutnya ini untuk Ayah. Namo Buddhaya Ayah. Bila kita sedang sial, bisa kena kong tau ataupun cong. Ini nadanya bener nggak ini ya? Bagaimana cara melepas efek tersebut? Soalnya takut juga sembarangan cari orang pintar. Padahal kita juga nggak bodoh. Nah, takut nggak pintar, padahal bodoh. Ya. Memang bodoh ini. Boleh diberi solusi. Anu modami cong artinya kesambet atau sejenisnya gitu. Baik, ini pertanyaan yang lumayan bagus. Cong ya, mungkin ciong ya maksudnya ya. Ya. Jadi kenapa setiap kali Anda sial, Anda selalu merasa kena kongtau? Pertanyaannya ada di situ. Yang namanya kesialan itu pasti ada. Karena apa? Manusia ini banyak melakukan karma buruk juga. Memangnya Anda ini selalu menanam karma baik sepanjang hari? Enggak kan? Ya kan? Lah kalau Anda sendiri sadar bahwa Anda ini menanam karma baik dan karma buruk, maka ketika berbuahnya karma buruk, wajar dong Anda sial. Ya kan? Ya terima kesialan itu dengan senang hati. Ketika muncul sial dan Anda menerima dengan senang hati, sesungguhnya itu sudah berkurang satu karma buruk Anda. Tetapi ketika muncul kesialan, lalu Anda ini malah tidak menerima, Anda tambah marah, benci, kemudian Anda sembarangan menuduh, oh orang ini kong tahu saya lah, inilah anulah. Anda sesungguhnya sudah menanam karma-karma buruk yang baru. Lah kalau Anda selalu berputar di situ, bagaimana Anda bisa mendapat hoki? Hoki itu kan didapat dari berbuahnya karma-karma baik, ya kan? Maka kalau Anda tidak mau sial, ya Anda sebenarnya memperbanyak karma-karma baik, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan ingat, banyak sekali orang yang melupakan karma baik melalui pikiran, ya kan? Anda bisa saja baksos, ya berdana, menyokong wihara, tetapi sepanjang hari pikirannya negatif, orang itu kong tahu saya, orang ini jahat sama saya. Anda sepanjang hari berarti sudah melakukan karma buruk melalui pikiran. Lebih banyak daripada karma baik yang Anda lakukan. Terus bagaimana Anda mau hoki, ya kan? Wajar kalau Anda sial atau ciong, ya kan? Maka kalau nggak mau untuk muncul kesialan, ya perbanyak karma-karma baik, ya kan? Dan jangan lupa tetap lakukan pelimpahan jasa setiap hari, setiap malam, ya, bila perlu setiap malam. Karena setiap hari kita itu pasti melakukan kebaikan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, ya, gitu Romo. Ya, banyak. Ya, harus banyak berbuat baik
sering melakukan pelimpahan jasa biar nggak sial. Biar banyak hoki, banyak rezeki, tapi nggak boleh banyak suami atau istri. Nah, ini selanjutnya pertanyaan untuk Yang Mulia Bante. Namo Buddhaya Bante. Bagaimana pandangan secara Buddhisme dengan mengenai pembacaan parita untuk membentengi kita dari Kong Tao, juga dengan melaksanakan sila dengan baik, berdana, meditasi bisa melindungi kita dari Kong Tao. Anumodami. Ya, kalau dalam agama Buddha membacakan parita, mungkin kita pernah dengar nggak ketika waktu itu Nyaman Sang Buddha ada 2 kawan, dia teman baik, tapi pada waktu itu terpisah jalan. Satu pilih jalan keduniawian, satu pilih jalan kebikuan. Nah, waktu itu berjalan sudah cukup lama. Teman lindu teman yang udah umat awam kebetulan punya anak satu kecil, lalu pergi lindu teman-teman, teman jadi biku, beliau bermeditasi tinggi. Dan juga pada waktu itu beliau umat awam yang bawa anak namasakala ke teman yang sudah jadi biku cukup lama. Pada waktu namasakala itu, bikunya kan biasanya papa namasakala, biku temannya bilang apa tahu nggak? Semoga panjang umur. Ibu juga namasakala juga disebutkan semoga panjang umur. Tetapi ketika waktu anak sendiri namasakala, biku enggak ucapan apapun, diam aja. Sampai merasa pertanyaan dalam hati, kok saya namasakala di doa saya panjang umur, istri saya panjang, kenapa anak saya didiam saja? Ternyata dengan melihat ternyata anaknya adalah hubungan tentang karma yang lampau sama satu makhluk yang mau diambil anaknya. Setelah itu jalan keduanya gimana? Kok belum diselamatkan anak saya ini? Beliau cerita, lalu beliau bilang mulai dengan seminggu ini bawa anaknya ke wihara, lalu diundang para bhikkhu untuk membacakan parita selama karma 7 hari ini. Pakai parita diselamatkan. Jadi jangan diputus baca parita ganti-gantian, nah kan, gantian bhikkhu di wihara. Ternyata ada juga dengan yang makhluk yang mau mengambil nyawa anaknya. Setelah datang, ternyata yang undang baca itu ada yang tingkatan arahat, ada yang tingkatan anaka, ada yang tingkatan sota. Seperti hati suci ada baca doa itu. Ternyata makhluk itu datang mau diambil anaknya, merasa enak sungkan. Seperti gini loh contohnya. Coba kalau tiba-tiba di sini menteri sedang omong atau presiden sedang sambutan, tiba-tiba kita mau omong, tolong dimingkir mobil halangan, itu berani nggak? Berani nggak? Tolong Pak Menteri stop dulu, mobil mau keluar gitu loh. Ya berani masuk sampai panggung nggak? Nggak berani. Pasti ada halangan di pintu, betul nggak? Ini juga parita seperti kekuatannya. Jadi kekuatan paramita tentang bhikkuan, bersila, samadhi dan panya, dan juga kekuatan parita itu sampai 7 hari tiba-tiba suruh stop, bawa anaknya ke wihara untuk namasakala. Setelah itu ternyata anaknya umur cuma 7 hari. Ternyata setelah baca perita itu karma buluk yang buluk banget mau diambil makhluk itu, ternyata disebutkan sampaikan apa? Nama Ayu Wathana Kumara. Ayu Wathana Kumara, anak ini panjang umur. Sejak itulah anak ini
umur 120 tahun dari 7 hari. Itu namanya kekuatan parita. Parita suci nyaman Sang Buddha dipakai untuk melindung. Kita yang baca itu bukan orang biasa yang tidak bersila, orang yang bersila, orang bersamadhi, orang yang sucikan hati dan pikiran. Kita bisa bantu secara berlangsung oleh parita. Ya, jadi kalau mau baca parita pun harus memiliki sila, harus melakukan dana, harus melakukan meditasi. Jadi bukan komat kamit doang ikuti baca parita. Karena dari cerita yang mulia Bante tadi itu, yang melakukan pembacaan parita itu adalah Arya Pugala, Arahat Maga dan Pala, Sakadagami Maga dan Pala, Anagami Maga dan Pala, dan Sotapana Maga dan Pala. Jadi jangan nanti berpikir begitu saya baca parita jampi-jampi nggak kena kong tau lagi, nggak bisa. Harus memiliki dana, sila, samadhi dan panya, baru baca paritanya. Ya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya untuk Ayah. Namo Buddhaya Ayah. Apakah nenek moyang kita yang memiliki amal kebajikan yang baik setelah meninggal bisa ikut dan jaga anak cucunya yang bisa berkomunikasi dengan nenek moyang kita? Anumodami. Ya, baik. Memang marak sekali saat ini orang-orang yang mengaku sebagai media, yang kadang-kadang ketika ada orang yang baru saja meninggal atau telah lama meninggal, kemudian ingin menarik rohnya untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Ya, sekarang bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa roh itu yang masuk, misalnya yang menyurup itu adalah benar-benar memang nenek moyang Anda, ya? Dari mana Anda tahu? Kenapa saya katakan itu tidak pasti? Karena makhluk gaib manapun, termasuk yang tinggal di alam peta, itu mereka memiliki kemampuan untuk melihat, sedikit banyak melihat kehidupan lampau dan bisa sedikit meneropong. Kelasnya itu tergantung dari kualitas mereka masing-masing. Semakin mereka memang istilahnya terlahirnya di alam yang bagus, tentu memiliki kemampuan yang lebih bagus. Sehingga ketika muncul media-media seperti itu, belum tentu juga istilahnya yang masuk itu adalah arwah-arwah atau roh-roh leluhur kita. Itu. Karena ketika mereka bisa istilahnya mengetahui, ya kan, mereka akan istilahnya berpura-pura atau berpura-pura menjadi roh-roh tersebut. Nah, seperti itu. Tapi ada juga beberapa yang bodong, pura-pura kesurupan, padahal sebenarnya dia tidak kesurupan. Maka saran saya jangan hanya percaya dengan yang seperti ini. Justru Anda ini seharusnya tidak mengharapkan nenek moyang Anda ini menjadi makhluk penjaga Anda. Ya, kasihan mereka, harusnya bisa lahir di alam-alam yang baik, Anda suruh jagain Anda. Ini tidak benar ini, ya. Dan ingat satu hal, bahwa yang bisa melindungi diri kita hanyalah karma-karma baik kita. Cukup, Romo. Ya, udah jelas ya. Banyak berbuat karma baik kalau begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini untuk Bante. Namo Buddhaya Bante. Mayoritas umat Buddha di Medan di rumah punya altar, namun jarang diletak rupang Buddha. Malahan rupang dewa-dewa lain. Seakan-akan kita bukan umat Buddha murni, tapi lebih ke umat para dewa. Bagaimana pendapat Bante terhadap cara sembahyang seperti ini? Terima kasih. Anumodami. Ya, sekarang kita umat Buddha kita setidaknya penghormatan utamakan ya. Penghormatan itu seperti manusia sama manusia.
juga ada penghormatan. Seperti umat sama umat, penghormatan umur, adik penghormatan sama kakak, betul kan? Jadi kita hormatan kepada umur. Kalau biku juga ada penghormatan untuk wasa. Nah kan? Tetapi alat sembahyang seperti patung Buddha, patung Dewata itu walaupun ada, tetapi cara susun itu penghormatan. Nah kan? Supaya apa? Sebenarnya murni itu adalah hati yang tidak dibentuk. Agama Buddha kita itu bangun oleh bijak, bukan dari Sang Buddha, bukan dari Alahat. Agama Buddha bangun sampai 2563 tahun ini, bangun agama Buddha adalah bijaksana, bukan orang. Nah kan? Jadi kita jangan keberkatan kepada patung saja, tapi praktek dhammanya, ajaran Buddha itu menjadi patung hidup. Diri sendiri penghormatan secara tidak bersila jadi ada sila, tidak bermeditasi jadi bermeditasi, tidak ada bijak jadi bijak. Itu namanya bangun agama Buddha. Dan juga patungnya secara penghormatan tidak masalah. Yang penting bukan untuk keberkatan, bukan untuk kebencian, dan bukan untuk kebodohan. Untuk penghormatan, untuk melatih diri supaya kita jadi manusia yang berguna. Penghormatan bolehlah, jangan sampai lebih rendah daripada alam kita. Nah kan, buat penghormatan. Tetapi agama Buddha murni itu adalah sila Buddha, samadhi Buddha, panya Buddha. Ya. Sangat jelas ya. Jadi bukan altar atau rupang dewa dan Buddha, tapi kebijaksanaan untuk melihat rupang itu hanyalah sebuah penghormatan. Jangan nanti dikira rupang Buddha pula, bahaya nanti. Nanti Buddha suruh berkahi pula, rupanya patung doang. Pertanyaan selanjutnya, ini untuk ayah. Namo Buddhaya ayah. Apakah Hong Shui ataupun pencocokan waktu kelahiran Pai Pekji bisa merubah nasib kita? Kalau ganti nama yang bagus untuk merubah nasib, merubah posisi usaha hadap timur atau barat sesuai tanggal lahir, bisa mempengaruhi nasib usaha atau bisnis kita. Gan-en, Omitofo, Anumodami, Xie. NB, Pai Pekji meramal nasib dengan tanggal, waktu, dan hari kelahiran. Bujur melala. Ya, baiklah. Setiap manusia ketika terlahir dia sudah membawa kumpulan dari karma-karma baik maupun karma-karma buruk dari kehidupan-kehidupan lampaunya, sehingga mereka semua memiliki nasib yang berbeda-beda. Dari situlah bisa muncul yang namanya hitungan-hitungan. Oh, Anda yang lahir pada saat ini, tanggal ini, jam ini, kira-kira nasibnya seperti ini, kira-kira ya, kira-kira ya. Tapi kemudian itu tergantung kepada apa yang kita lakukan dari kehidupan saat ini. Anda dikatakan bahwa oh, watak Anda ini keras kepala, karena Anda keras kepala ini hidupnya nggak akan pernah sukses, ya kan? Itu menurut ramalan seperti itu. Mungkin Anda lihat Pekji seperti itu. Tapi kalau Anda kemudian merubah sifat Anda menjadi orang yang baik, yang berbudi dan sebagainya, rajin berusaha, hidup menjalankan hidup sesuai dharma, tentu nasib ini akan berubah. Tetapi ketika Anda sudah diramalkan, oh Anda ini memang seperti ini nasibnya dan Anda tidak berubah, ya tentu Anda melengkapi nasib itu, bahkan Anda akan membawanya lagi ke dalam kehidupan selanjutnya karena Anda tidak merubah diri, ya. Hong Shui ataupun istilahnya hitungan-hitungan sekalipun, ya, ketika orangnya itu istilahnya pas hokinya tidak ada, ya, bisa saja dia menemukan suhu Hong Shui yang salah, yang ternyata tidak akurat. Anda sudah bayar mahal-mahal suhu Hong Shui ternyata nggak akurat.
ya kan? Itu juga merugikan, ya kan? Jadi kembalinya adalah Hong Shui itu akan berpengaruh hanya kepada mereka-mereka yang kurang karma baiknya. Jadi misalnya Hong Shui yang jelek ya ditempati oleh orang yang sangat hoki, maka Hong Shui itu tidak akan berpengaruh karena hokinya lebih kuat ya. Tetapi orang-orang yang kurang memiliki timbunan kebajikan masuk ke rumah yang katanya Hong Shui-nya jelek, ya langsunglah berbuah seperti itu ya. Lalu hitungan-hitungan yang ada, misalnya hitungan keberuntungan, hitungan masuk rumah, hitungan mungkin arah keberuntungan, itu coba Anda tanya ke 10 paranormal sekalipun, saya yakin rumusnya masing-masing ya. Nah kalau Anda pas hoki, Anda nemu paranormal dengan rumus yang jitu kalau hoki. Kalau enggak ya nemu yang rumusnya enggak jitu, akhirnya Anda turuti dan yang terjadi Anda bertambah sial ya. Jadi semua kembali ke timbunan karma kita masing-masing. Itu Romo. Berarti yang diubah itu perbuatannya. Kalau biasanya pelit banyak berdana. Yang gimana orang Hong Shui-nya kaya, yang ahli Hong Shui kaya juga dari duit kalian. Masa dibayar dia? Kalau memang hebat tanpa perlu bayar, em-eman manjur gitu. Tapi ya dia juga dapat bayaran, ya dia yang kaya jadinya, kalian jadi miskin. Nah ini pertanyaan selanjutnya untuk Yang Mulia Bhante. Namo Buddhaya Bhante. Tradisi etnis Tionghoa yang membakar rumah kertas, pelayan kertas, pesawat terbang dan lain-lain untuk dikirim ke sanak keluarga yang telah meninggal, dan mereka sangat yakin itu akan diterima oleh almarhum dan almarhumah. Bagaimana pandangan Buddhis terhadap tradisi ini? Anumodana. Ini kenapa enggak bakar dia aja ya? Lebih bagus ngurusi maknya sendiri di sana. Ya, silahkan Bante. Ya, terima kasih. Kita salah satu begini semakin banyak juga. Tetapi coba kita balik lagi, kita sia-sia nggak berbuat baik selama ini? Buang waktu nggak? 80 tahun, 100 tahun berbuat baik. Tapi ujung-ujungnya sisa-sisa begitu pandangannya. Contoh lah, di Thailand juga ada satu keluarga. Beliau memang benar-benar pada waktu meninggal dunia, saudara-saudara itu jelas sekali itu tuh, pakai papan yang beliau bangun rumah sendiri. Papannya untuk apa? Untuk bikin peti dan untuk masuk ke peti. Papan yang dia bangun rumah sendiri itu bukan kertas loh. Dia yang potong kayu, dia yang bikin papan, dia bangun rumah. Ketika waktu meninggal dunia, ini pikiran keluarga juga, sayang juga dia yang bangun, kasih dia sedikit ke, akhirnya dia bongkar papan itu sampai bolong lah rumahnya. Karena hadap itu punya dia, bukan dari orang lain ya, dari dia sendiri yang bangun rumah. Oleh potong kayu sampai papan dibikin dinding. Waktu meninggal dunia, papan itu bikin peti. Ini masih nampak loh. Betul nggak? Papan itu bikin peti. Setelah itu masuk ke dalam peti 4 papannya. 4 papannya masuk ke peti. Setelah itu dikremasikan. Kebetulan lah dia orang ini cuma melahirkan kembali, tetapi beda kampung, tetapi dekat. Tidak dekat. Ternyata dia sendiri balik ke rumah. Dia balik ke rumah. Ternyata buktinya apa? Orang di rumah itu bilang, loh kok ada anak kecil lari ke atas? Anak siapa ini? Ternyata itu adalah suami dia yang meninggal dunia, lalu cumi melahirkan kembali. Itu dari karma dia sendiri, dari kampung sebelah. Dan dia masih ingat masa yang lampau. Ternyata buktinya itu yang papan, yang kremasi dia, yang bikin peti itu
sampai dikremasikan saja. Tidak sampai karmanya. Karmanya yang dia bisa lahir jadi manusia lagi, bukan dari papan bikin peti atau masuk dalam peti terakhir itu. Itu bukan terakhir. Yang harta itu adalah karmanya. Kita lahirkan dari karmanya, kan ada badan dan batin. Betul tidak? Kita mau lahir lagi butuh pesawat dulu atau butuh badan dan batin? Butuh yang mana dulu nih? Lahir dulu atau pesawat lahir dulu lah kita nyusun? Atau gimana? Kalau karma kasih cuma dua, badan jasmani dengan batin, memang itu manusia harta, dapat hartanya itu. Tetapi kalau tradisi boleh, tetapi jangan sampai utang. Betul nggak? Karena orang yang meninggal dunia semua hidup belum tentu pernah naik pesawat juga loh. Semua hidup loh. Belum tentu semua hidup punya rumah 2 lantai, ada AC. Belum tentu. Tetapi boleh nggak kembali ke manusia harta? Badan jasmani itu, karma itu harta kita untuk selama-lamanya. Dan badan kita, batin kita ini dibangun oleh berbuat baik, bukan oleh orang lain. Kalau baka ini orang lain baka, betul kan? Kalau gitu ya ada salah satu juga sih contoh. Kalau kebakaran gedung gimana? Mati juga di situ. Dapat nggak gedung begitu? Juga nggak dapat. Tetapi malah panas. Nah, boleh tradisi sebagian, tetapi lebih baik kita tolong supaya saudara kita jadi makhluk yang lahir di alam yang layak, alam yang jasa kebajikan. Alam bahagia adalah alam batin, bukan alam di luar. Di dalam itu alam batin. Maka banyak kalau kita mau tahu ini tentang ini, lebih baik kita cari orang yang tumir melahir kembali lagi, lebih jelas. Di Thailand kan banyak banget orang yang telah meninggal dunia lalu lahir lagi. Dia akan cerita bahwa dulu dia punya apa, sekarang dia lahir lagi karena apa. Kalau di Thailand itu karena karma baik, bukan karena ini saja. Ini tradisi boleh kok, jangan lebih kelebihan sampai biaya setahun buat makan jadi nggak makan loh. Nah kan, jangan sampai lebih-lebihan lah, sederhana aja buat tambahan, tetapi jangan sampai lupa berbuat kebaikan. Ya, anumodana. Ya, jelas ya. Jadi nggak usah bakar-bakar. Kalau punya duit banyak ya boleh, nggak masalah. Tapi kalau sampai merugikan, sampai ngutang, ya nggak ada fungsinya. Jadi pertanyaan yang ke-9 ini untuk Ayah. Namo Buddhaya Ayah. Tadi yang dijelaskan oleh Ayah tentang uang yang masuk ke rekening B-nya adalah hasil karma baik dari perbuatannya yang dimediasi oleh paranormal. Apakah dalam kondisi ini mendapat uang tersebut adalah hasil jerih payah usaha sendiri atau memang uang kaget? Wah, uang ada kaget pula ini. Nah. Dan kalau itu uang kaget, itu uang dari mana? Mohon penjelasannya Ayah. Anumodami. Ya. Kalau saya sih Ayah tanyanya, masih ada nggak keturunan yang bisa begitu? Ada, gitu. Tapi nggak bisa. Keturunannya ada, tapi nggak sakti. Jadi makanya saya ceritain biar Anda nggak ke sana. Jadi begini ya, seperti yang tadi saya ceritakan, kalau itu memang uang dari hasil jerih payah, semestinya saya nggak perlu terlalu pusing. Ketika saya buka banyak giro, kemudian bagaimana mengisinya, otomatis saya sudah punya estimasi kira-kira mau ngisi dari mana, ya kan? Tetapi ini adalah uang kaget istilah Anda tadi ya. Nah, perkara dari mana saya juga enggak tahu, ya kan? Lah karena saya pun juga enggak memberitahu nomor rekening saya ke orang itu, ya kan? Kalaupun dia tanya ke yang saya bawa itu teller bank A, harusnya kan nomor masuknya nyasar ke rekening A. Nyatanya dia masuk ke rekening B. Sebenarnya hikmah dari cerita ini, saya bukan ingin membuat Anda bertanya-tanya mengenai asal usul uang ini dari mana. Ya, Anda harus tahu bahwa
jenis orang pintar seperti ini ya, kalau Anda mau cari orang pintar yang orisinil, dia tidak pernah nanya sama Anda, namamu siapa, tempat tanggal lahir bila perlu KTP sini, foto mana kalau mau nyantet atau melet, tidak perlu yang kayak gitu ya. Bahkan saya pun tidak ditanyain masalahmu apa, nggak ditanya. Padahal jelas-jelas saya ke sana itu karena urusan giro saya yang hampir bodong, ya kan? Saya nggak ngomong apa-apa, ya kan? Tapi dia hanya bertanya. Pertanyaan itu jelas. Pertanyaan terakhir, punya rekening bank tidak? Kan aneh. Ini kan kaitannya dengan kesulitan saya. Padahal saya belum konsultasi, ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan pesan dari contoh tadi adalah ketika Anda menjumpai orang pintar yang asli, paranormal yang orisinil, dia nggak akan pernah nanya yang aneh-aneh. Apalagi minta foto. Jadi Anda sejak hari ini nggak usah takut kalau dimintain tanggal lahir, kasih aja. Karena dukun yang sakti nggak butuh tanggal lahir Anda, nggak butuh nanya alamat, nggak butuh foto. Lah kalau masih butuh alamat dan foto berarti nggak akurat. Berarti jin atau setannya itu harus berdasarkan foto dulu, ya kan? Nah, pesannya hanya itu yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi kembali kepada diri kita. Kalau kita tidak memiliki karma baik untuk berbuah, tentu Anda mau muter-muter kemanapun tidak akan dapat pertolongan. Ya, itu aja. Ini yang diingat uang kagetnya ini. Asal jangan kaget aja. Jangan nanti dicari pula detektif, ini alamatnya di mana? Tadi ayah ngomong apa ya? Minta pula rekaman videonya. Tadi di mana? Gunung Kawi. Oh, cari sekeliling sana, tanya. Mati nanti. Nah, pertanyaan yang ke-10. Ini untuk Bante. Namo Buddhaya Bante. Rumah yang saya tinggal bekas tanah kuburan. Wah, ini beneran tadi ini ceritanya Bante. Saya rencana mau pindah, tapi orang tua tidak mau. Kadang sering di malam hari terdengar suara ada yang menggedor pintu. Wah, seram ini Bante. Tapi saat dibuka, bukan siapa-siapa. Ini panitia ini. Bukan siapa-siapa, ini panitia. Nanti tanya Kelvin ini. Mohon bimbingan Bante. Iya, hidup kita memang kita nggak bisa hidup sendiri, betul nggak? Ada begitu pun juga alami dia. Kok Bante bilang sekarang itu kalau tanya rumah siapa sih yang tidak ada orang meninggal dunia? Rumah nih. Rumah siapa yang tidak ada mayat? Betul nggak? Semuanya juga punya pengalaman kematian. Betul nggak? Jangan takut makhluk yang di luar. Karena apa? Sekarang itu Bante sendiri juga udah sering banget seperti itu. Sering sekali. Tetapi dia kasih tahu kita. Mana tahu kita bisa bantu dia. Kok jangan sampai rencana mau pindah rumah terlalu besar pikirannya. Lebih baik, lebih baik ya. Seperti di kebun Bante, umat kan suka takut dekat-dekat pohon melingin apa sih? Pohon apa sih yang jadi rumah makhluknya? Itulah. Bayangan sendiri pohon apa saya nggak tahu pokoknya. Siapa datang? Bante, pohon ini lebih suka makhluk. Ini lewat Bante, saya juga tahu ini banyak makhluk. Terus gimana jalan keduanya? Tebang. Saya bilang, loh kepanasan gimana? Ya supaya nggak ada makhluk. Mau nggak? Gimana caranya? Mau nggak mau? Bante bikin kuti di bawah pohonnya sampai sekarang. Supaya daripada tebang pohon, Bante aja tidur di bawah pohon. Jadi sekarang tempat tinggal Bante ya di bawah pohon itu sampai sekarang.
Karena semua umat suruh saya tabang. Kalau tabang pohon, saya nggak bisa tidur, kepanasan, tidak ada pohon. Lebih baik saya baik-baik sama, damai sama makhluk. Udah. Akhirnya pantai yang pindah ke mana? Pantai bikin tempat tinggal di bawah pohon itu jadi sampai sekarang. Kalau tanya ada tidak ada? Ada. Pantai nggak takut, pantai takut panas. Daripada kalian tabang pohon saya aja tidur di bawah pohon, dingin-dingin, enak-enak kok. Ilit biaya listrik AC yang nyala, udah dingin. Kenapa? Makhluk bantu AC. Pandangan dong, betul nggak? 10 umat tabang, ada makhluk tabang. Saya juga makhluk hidup, betul tidak? Maka saya bilang jangan takut. Tiba-tiba sulu saya takut pohon, nggak lah, saya bilang saya butuh pohon. Nah, makhluk ada di situ, saya ada di kamar saya, makhluk ada di pohon. Ya udah beda alam masing-masing, dia di pohon, saya di kamar. Ya nggak apa-apa kan, bagi hasil. Ya kan? Daripada pikir-pikir tiba-tiba tabang. Pokoknya ini hatinya jangan musuh sama makhluk. Bunyi apapun yang penting dicuek. Cuek aja lah. Cuek aja. Tetapi hatinya saling didoakan. Omong dalam hati lebih bersuara kepada makhluk halus. Makhluk halus kita omong begini dia nggak ngerti. Kalau omong dalam hati dia sepaham hati. Jangan pakai mulut ini omong sama makhluk, pakai hati omong. Karena dia kan alam halus, nggak alam kasar. Pernah nggak omong dalam hati? Pernah nggak? Di kebun pantai, kunci pantai di pingkang pantai ini. Sudah berdiri di pintu, makhluk udah buka kok. Lebih bagus daripada buka sendiri. Makhluk yang jadi satpam buka pintu. Ada anak kecil dua lari-lari. Setiap kali pantai mau masuk ke kuti malam-malam, buka sendiri, kuncinya sudah di pingkang saya, dia udah buka duluan. Saya bilang makasih. Luar biasa ya. Jadi kalau mau pindah rumah pun ya pindah rumah karena uang lah, punya uang beli istana itu nggak apa-apa. Nah, jadi bukan karena makhluk itu. Padahal dari pertanyaannya tadi udah jelas. Begitu dibuka bukan siapa-siapa yang perlu ditanyakan itu Kelvin. Nah, karena bukan siapa-siapa, tanya anggotanya siapa itu. Nah ya, ini panitianya juga bukan siapa-siapa. Saya nengok rupanya di sini banyak bukan siapa-siapa. Nah. Pertanyaan selanjutnya, aturannya pertanyaannya 10 aja ini. Ini banyak lah, ada tambah 2 lagi kata panitia. Enggak apa-apa, sabar ya Bante ya. Ini untuk Ayah. Apakah melalui media foto seseorang dapat mengetahui bahwa mereka yang di dalam foto itu dalam pengaruh Kong Tao? Apakah di dalam foto itu mereka ini dalam pengaruh Kong Tao? Nah, tapi ini sebenarnya perlu Ko Chuan Jun ini, karena dia sering foto-foto gitu untuk ikut. Jadi begini, mungkin yang dimaksud dengan melihat foto itu, kita bisa melihat apakah orang ini dalam pengaruh Kong Tao atau tidak ya. Sebenarnya ini jawaban korelasinya dengan yang sebelumnya ini Romo. Tadi kan saya katakan, kalau memang seorang itu memang indigo yang betul-betul indigo, yang sakti, dia tidak perlu foto. Dia nggak perlu nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dia sudah tahu, ya. Jadi kalau masih yang meminta foto, meminta nama, alamat yang lengkap, tanggal lahir, itu biasanya semi-semi bodong. Ya, itulah, ya. Tapi Ko Chuan Jun nanti perlu kasih foto ke orang-orang biar nanti di Kong Tao saya biar cepat dapat jodoh. Pertanyaan terakhir. Ini yang untuk yang mulia Bante. Namo Buddhaya Bante. Apakah arwah orang yang bunuh diri bisa balas dendam, menarik nyawa keluarganya? Wah, sadis ini.
orang meninggal itu dendam sama keluarga, dia bunuh keluarganya gitu. Nyang arwah-arwah. Ya, orang bunuh orang, utamakan itu memang ada rasa kebencian. Tetapi kadang-kadang ya nyawa orang seperti kita sedang masih hidup pun kita masih ada sifat emosi, betul nggak? Ini juga memang rencana banyak orang mau balas dendam orang juga yang masih hidup. Tetapi kalau sampai membunuh jadi berlantai. Berlantai itu apa tahu? Menjadi sebab emosi ketemu emosi selalu. Betul kan? Emosi ketemu emosi selalu. Maka orang yang kena bunuh orang, saya yakin banyak juga dia itu menderita. Tetapi dia ada kekuatannya lemah. Lemah uduk dibalas orang itu. Karena ingat nggak, kalau kita meninggal dunia mendadak yang belum siap, lebih sedih ke badannya, bukan kepada orangnya, ke badan sendirinya daripada orang yang membunuh, merasa kemerkatan sama badan jasmaninya. Maka kalau mau lawan sama orang tersebut, orang itu di alam dia kan alam menderita. Maka kalau dia mau balas budi jasa, mau balas dendam orang itu, biasa orang itu juga sudah ada kegiatan jasa kebajikan. Kadang-kadang badan dia itu dia lebih kemerkatan kemana. Belum tentu kemerkatan sama orang yang bunuh dia. Seperti marah sama marah, siapa nggak tahu menang kalah siapa. Maka banyak yang dia itu rally ke kemerkatan. Contohnya kadang-kadang orang meninggal dunia di jalan merantam, tahu nggak? Yang bunyi duluan bukan merantam, lumah diri sendiri. Batinnya lari ke lumah terbaliknya. Lari ke kemerkatan, anak dia ada di rumah, mama dia ada di rumah, harta dia ada di rumah. Dia merasa kok kenapa saya bisa meninggal dunia duluan. Lebih lari ke kemerkatan, bukan dari kebencian terbalik. Dia merasa itu dia belum siap kenapa dia meninggal dunia. Maka kalau balas begitu, dia kadang-kadang bisa kalau dia ada kemampuan. Kebencian banget gitu loh. Kebencian banget. Kadang-kadang seperti ini. Ilmu orang kadang-kadang suka kesurupan ke binatang. Kadang-kadang wajah jadi macan, kadang-kadang jadi orang. Karena itu kekuatan ilmu. Kadang dia pinjam badan lain lagi untuk lakukan. Kalau makhluk sendiri mau bunuh orang itu langka banget yang bisa. Karena batin manusia itu lebih kuat daripada makhluk yang meninggal dunia. Maka jadi banyak yang dia lebih lari ke kemerkatan, balik lagi ke rumah umumnya, kasih laporan bahwa dia udah telah meninggal dunia. Kadang dia lebih sayang badan dia daripada musuh ke orang yang itu. Kalau menghubungan Anda karma mereka berdua, kadang-kadang terima karena kenyataan kamu bunuh saya duluan sebelumnya. Kita nggak tahu siapa dulu siapa. Di mata kita si A bunuh si B. Mata yang lampau si B yang pernah bunuh si A. Betul nggak? Kadang-kadang kenapa nggak bisa dibalas begitu? Karena dia merasa dia duluan. Dia duluan. Kita selalu ingat sekarang dia yang lakukan. Seperti saya pukul lomo di mata Anda keruadalah laporan ke polisi. Polisi bilang nih buktinya kayu saya pukul kepala lomo sampai berdarah. Polisi tangkap saya. Tapi setelah sampai ke polisi saya bilang buktinya ada lengkap belum. Akhirnya naik kepada pengadilan. Mereka cari buktinya. Saya jadi hadap kepada pengadilannya 2 orang. Lomo juga hadap, saya juga hadap. Saya tanya begini, maaf Bapak, tolonglah Lomo sebelum saya pukul kepalanya, apa yang Lomo lakukan? Betul nggak? Kita lihat bahwa kepala itu adalah saya yang pukul, saya yang salah. Ternyata sebelumnya kita berdua nih tidak ada polisi, tidak ada bukti yang lain kecuali kita sedang omong baik-baik. Tiba-tiba Lomo bilang,
Papa Bhante itu anjing. Nah, contoh. Papa Bhante anjing gitu. Saya tanya, sudah sakit hati belum saya? Sudah luka belum? Siapa yang bikin luka saya? Yang bilang papa anjing itu dari siapa? Memang tidak keluar darah. Sakit tidak? Sakit tidak? Luka saya udah mulai belum? Siapa yang mancing-mancing emosi? Kalau tidak mancing emosi, mana tangan saya pegang kayu? Mana saya pikun kepala orang? Saya tanya, lo mau mancing-mancing emosi siapa duluan nih? Siapa yang melukai hati saya duluan? Luka itu paling betadin. Harga berapa? Sakit hati itu betadin nggak bisa sembuh loh. Betul nggak? Kalau tanya sakit hati lebih lama daripada sakit kepala yang ada luka. Kalau tanya begini, ini namanya karma. Ini karma sekarang. Tetapi lo mau juga lakukan karma sebelumnya. Betul nggak? Masing-masing saya akibat juga. Ini juga akibat. Saya juga ada sebab. Ini juga ada sebab juga. Berarti intinya jangan bukti karena lihat di mata, lihat di hati juga. Karena beliau bilang papa saya ada anjing. Kalau nggak bilang begitu, saya juga nggak pakai pukul orang. Saya tanya siapa melukai siapa. Ini luka di kepala, ini luka di hati. Dua-dua itu luka. Ya, maka ini manusia butuhkan kebijaksanaan. Jangan cepat keputusan tanpa bukti. Ya, anumodana, terima kasih. Ya, terima kasih karena pertanyaan sudah habis, maka acara pada siang sore hari ini telah selesai. Jadi kesimpulannya adalah apapun itu Kang Tao yang selalu digunakan orang untuk mencari, apapun itu Kong Tao yang digunakan orang untuk mendapatkan Kang Tao, itu tidaklah masalah karena takkan terjadi pada saya jika itu bukan bagian saya. Tapi kalau sudah bagian saya dan berhubungan dengan saya, perbanyaklah kebajikan. Milikilah pandangan benar untuk melihat Kong Tao ini. Lebih bagus cari Kang Tao banyak-banyak daripada mencari Kong Tao banyak-banyak. Terima kasih untuk dhamma yang begitu indah dari Bante Kamsai Sumano Mahatera ya, dan juga dari Ayah Sagara. Jadi sebelum kita mengakhiri Dhamma Talk pada sore hari ini, akan ada blessing. Jadi mungkin Romo bisa menjelaskan ya inti dari blessing ini apa, karena banyak yang mungkin salah perkirakan, dianggapnya siram air langsung dapat berkah. Wah, ini Kong Tao lagi ini. Nah, jangan dikira begitu dikasih Kong Tao dapat Kang Tao kan gitu. Ini tanya nanti ayah alamatnya di mana, itu bisa. Nah, jadi pemberkahan ini adalah media cinta kasih. Sama seperti sejarah Ratana Sutta. Bagaimana Ananda membawa mangkuk Pata Buddha pergi memercikkan air karena pada saat itu terjadi bencana, banyak binatang dan manusia yang mati. Jadi itu di blessing supaya makhluk-makhluk di situ mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau kalian berpikir begitu dikepret dapat Kang Tao, ini menderita, gitu. Karena ini bagian dari Kong Tao, gitu. Pengertian. Jadi Bante tadi bilang pandangan benar. Jadi ketika nanti dikepret atau di blessing, itu adalah cinta kasih dari Bantenya supaya spirit bertambah, tambah semangat. Biar banyak hoki dan rezeki. Sadu, sadu, sadu.